Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Ya, Rasul Fedi mau cerita buat kalian semua. Ya, sebelum Rasul Fedi cerita, tangan dilipat, matanya ditutup, ikut Rasul Fedi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Pakai Rasul Feli, jadikan Rasul Feli berkat buat setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak katakan amin. Amin ya adik-adik. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Ya. Nanti Rasul Feli jelasin sedikit-sedikit. Ya, apa sih itu Pentakosta? Nah, suatu kali itu Tuhan Yesus lagi bicara, lagi ngomong-ngomong. Ya, nah Tuhan Yesus ngomong, lebih baik aku pergi. Terus Tuhan Yesus katakan lagi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Bingung juga ya, apa sih maksudnya Tuhan? Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur datang kepadamu. Apa lagi? Betul adik-adik. Supaya juga sampai bingung, kenapa sih Tuhan Yesus harus pergi? Ya, kalian jangan takut. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7b. Nah, pada waktu itu adik-adik tahu nggak? Pada saat itu Tuhan Yesus itu sudah meninggal. Dan dia sudah bangkit kembali. Nah, kok bisa ya? Betul, kok bisa ya? Karena apa? Betul adik-adik, karena dia Tuhan bisa. Kalau Rasul Feli udah meninggal, ya nggak mungkin bisa bangkit lagi, betul? Iya, tapi karena ini Tuhan, makanya dia bisa bangkit lagi. Dan dia bisa ngomong sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, aku tidak bisa mengutus penghibur yang akan datang. Wah, hebat sekali. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, betul sekali. Ya, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita semua sampai dia rela mati di kayu salib. Ya, dia rela mati di kayu salib. Terus yang kedua apa? Setelah dia mati, dia tidak mati begitu saja, dia bangkit kembali. Sebab apa tadi Rasul dikatakan? Sebab dia itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Betul tuh, ada gambar tuh ya, ada gambar dunia. Tuhan Yesus bukan cuma mengasihi kita yang di Bandung, tetapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang di dunia. Semua orang tidak terkecuali. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 7b dikatakan, maka aku akan mengutus penghibur. Wah, siapa sih penghibur? Ya betul. Siapa itu penghibur? Betul adik-adik. Setelah Tuhan Yesus bangkit, nah makanya dinamakan Pentakosta, dihitung dari Tuhan Yesus bangkit sampai hari yang ke-50 Tuhan Yesus mengutus. Penta itu 50, Kosta ya, Tuhan Yesus mengutus seorang namanya penghibur. Tahu nggak siapa penghibur? Dia. Penghibur itu adalah Tuhan juga, yang namanya Roh Kudus. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan Yesus harus balik lagi ke surga dan Tuhan akan mengutus Roh Kudus. Kenapa ya mesti balik lagi? Adik-adik ingat, kalau pada waktu Tuhan Yesus lahir di mana? Betul, Tuhan Yesus lahir di Israel. Pada saat Tuhan Yesus ada di Israel, mungkin nggak Tuhan Yesus ada di Bandung? Nggak mungkin. Ya, Tuhan Yesus pada saat itu mirip kita ini. Waktu Rasul Feli ada di gereja, nggak mungkin Rasul Feli ada di rumah kalian. Nah, gimana caranya? Nah ini, ya Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi dan aku akan mengutus penghibur, yaitu Tuhan.
ya, yang namanya Roh Kudus. Nah, adik-adik, Roh Kudus, Roh itu akan diutus kepada kita, kepada kamu. Berarti apa? Setiap orang, nggak cuma di Israel aja, semua orang di seluruh, betul ini tuh, di seluruh dunia ini Tuhan mengutus. Jadi setiap orang apa yang percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan mengutus. Nah, makanya sekarang kita tahu bahwa Tuhan mengutus siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus kemana? Ke hati kita. Hati kita, hati setiap kita, orang percaya kepada Tuhan, pasti ada apa? Ada Roh Kudusnya. Tuh, kalau kita dengar-dengaran, kalau papa, mama, oma, opa ngomong, miss, mister ngomong di sekolah, kalian dengar, pasti kalian apa? Ada Roh Kudus. Kalau kalian itu di sekolah, di rumah, di mana-mana kalian itu nggak mau dengar, berarti apa? Nah, tanda-tanya besar. Berarti kalian, wah, ada nggak ya Roh Kudusnya? Betul sekali. Tanda-tanya besar, ada nggak Roh Kudusnya? Ada nggak Tuhan yang di dalam hati kita? Nah, adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tinggal apa? Tinggal kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan, maka Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia kalau kita ada susah, kita ada takut. Nah, kita lagi mau nangis, kita tinggal apa? Tangan dilipat, mata ditutup, berdoa. Tuhan di dalam hati kita dengar apa yang kita doakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, pertolongan, datang di dalam hati kita. Hati anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Amin. Makanya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7b dikatakan apa? Sebab jikalau aku tidak pergi, maka si penghibur tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, lebih baik aku pergi, maka aku mengutus penghibur datang kepada kamu. Amin. Ya, memang Tuhan Yesus jadi berubah jadi roh, dan roh itu akan ada di dalam hati kita. Jadi roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati kita, sehingga kita gak perlu takut. Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Hari ini kita merayakannya, ya, hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus datang di dalam hati kita. Siapa yang ada Roh Kudusnya di dalam hati kita? Langsung di duluan. Iya, karena semua orang yang percaya pasti ada. Amin. Siapa yang percaya angkat tangan? Iya. Kita ada apa? Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Kita kalau sudah amin, kita betul-betul harus jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kalau ngomong nggak boleh ngomong yang sembarangan, tapi kita ngomong harus memuliakan Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Tangan dilipat, mata ditutup, ikutlah Sofeni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mengerti kenapa Tuhan harus kembali ke surga. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk datang di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh percaya kepadamu karena Engkau ada di dalam hati kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi pada diri kami yang takut, kami yang suka nangis, kami yang ada sesuatu, Tuhan pasti menolong. Bahkan pada saat kami berdoa untuk papa mama, untuk opa oma, untuk emak engkong, untuk nenek kakek, Tuhan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya adik-adik. Hari ini hari apa? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati.